Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dalam Random Talk malam ini saya akan mau ngobrol atau berbicara tentang details-details yang saya lewatkan dalam sebuah anime. Karena saya hari ini baru selesai rewatch atau nonton ulang anime yang berjudul Owari no Seraph, atau bahasa Inggrisnya itu Seraph of the End, atau bahasa Indonesianya itu Penghabisan Seraph. Bukan sarap ya, tapi seraph. Nah, saya nonton dulu pertama kali itu tahun 2015. Dan sekarang saya nonton lagi tahun 2023. Ada yang bilang, apa nge-status ya waktu itu? Pokoknya ada yang antara bilang ke saya atau nge-status kata-kata seperti ini. Ketika kita membaca buku yang sama, di usia yang berbeda atau di waktu yang berbeda, bukunya itu nggak berubah. Yang berubah itu cara berpikir kita atau cara pandang kita terhadap buku tersebut atau terhadap isi yang diceritakan, dan itu terjadi pada saya hari ini gitu. Jadi si Owari no Seraph ini intinya sih menceritakan tentang pertarungan antara vampir dan manusia. Itu sih sebenarnya intinya. Tapi ada beberapa perubahan. Bukan perubahan kali ya, sesuatu yang baru saya sadari sekarang gitu. Kok dulu saya nggak curiga ya gitu, tapi sekarang tuh gampang banget curiganya gitu. Kayak kayaknya sih ini gini, kayaknya sih itu gitu, ternyata bener gitu. Oke, kita sebut saja detail yang terlewat ya. Detail pertama yang terlewat oleh saya adalah harusnya saya sudah tahu bahwa Mika pada akhirnya akan menjadi seorang vampir gitu. Kalau dulu pas saya pertama kali nonton itu kagetnya bukan main ketika tahu ternyata Mika masih hidup, ketika tahu ternyata Mika akhirnya jadi vampir, menjadi kesayangannya bangsawan ketiga. Harusnya tuh saya udah ngeh. Karena apa? Karena ketika dia tinggal di kota vampir, dia tuh berani nepotisme sama bangsawan vampir gitu, kayak kamu bisa dapetin darah aku tanpa harus melalui proses-proses yang ribet. Kamu bisa langsung minum darah aku dari tubuh aku kayak gitu. Itu udah dia lakukan sejak kecil. Harusnya sih saya itu udah nggak heran. Pertama, harusnya saya nggak heran kalau Mika pada akhirnya akan jadi vampir, dan kedua, harusnya saya nggak kaget. Harusnya saya tuh udah tahu bahwa Mika ini akan jadi vampir gitu. Itu detail pertama yang saya lewatkan. Kemudian detail kedua yang saya lewatkan adalah ketika Mika dan Yuichiro ini berencana untuk kabur dari si kota vampir. Harusnya saya sudah tahu. Harusnya saya tuh curiga gitu. Dan itu tuh baru munculnya hari ini. Kok bisa ya si Glenn yang dari pasukan iblis bulan itu tahu akan ada anak laki-laki keluar dari salah satu terowongan kota vampir gitu. Padahal harusnya dari situ tuh saya sadar bahwa Glenn itu sekongkol sama Ferid. Ferid adalah vampir yang saat itu ceritanya mau menggagalkan usaha Mika, Yu dan teman-teman untuk kabur dari kota vampir. Anehnya lagi nih, kecurigaannya lagi. Jadi saya tuh harusnya tuh saya udah ngeh di situ bahwa Glenn dan Ferid itu bekerja sama. Ada sesuatu di antara mereka yang membuat mereka kerja sama, dan pada akhirnya membuat mereka memutuskan untuk oke, yang satu dijagain sama si Glenn, yang satu dijagain sama si Ferid. Kayak gitu. Nah, kemudian kecurigaan yang selanjutnya atau detail selanjutnya yang saya lewatin yang ketiga itu adalah bahwa ternyata si rencana Mika buat kabur itu sebenarnya memang kayak Mika mempermainkan Ferid, tapi sebenarnya Ferid yang megang kendali permainannya gitu. Kayak emang sengaja biar mereka kabur karena ada banyak anak di situ yang mau kabur nih ceritanya. Tapi yang disuruh diem cuma Mika sama Yu gitu. Sedangkan anak-anak lain dibunuh semua. Sedangkan Mika sama Yu enggak, malah disuruh nonton. Yu enggak tahan, akhirnya Yu melakukan sesuatu hingga akhirnya Ferid tertembak. Dan di situ tuh Ferid tuh enggak mati. Saya udah tahu bahwa Ferid itu enggak akan mati. Tapi Ferid tuh ternyata memang pura-pura mati supaya Yu itu bisa kabur dan bisa ketemu sama Glenn di terowongan. Dan akhirnya Mika yang tadinya dibunuh itu sepertinya memang sengaja dibuat untuk menjadi vampir gitu, karena memang dia anak kesayangan si bangsawan Ferid ini gitu. Terus detail selanjutnya yang saya lewatkan adalah ketika pertarungan di Shinjuku, kalau nggak salah di episode 9 sampai episode 12 lah, 11 lah gitu. Ketika di pertarungan Shinjuku itu tuh kan pasukan pembasmi vampir sama vampirnya tuh kan bener-bener gontok-gontokan nih ceritanya.
Ferin itu mencekik si Glenn. Itu dalam jangka waktu yang lama, sampai si Yu bisa nyerang yang lain, sampai si teman-temannya Yu itu diserang sama vampir. Si Ferin ini tidak berbuat apa-apa selain mencekik si Glenn. Jadi saya tuh mikirnya, oh apakah kalian saling mengenal? Apakah kalian sebenarnya janjian bahwa kamu pura-pura tersakiti ya, nanti aku akan berusaha pura-pura menyakiti kamu. Kayak gitu. Kayak si Glenn sama si Ferin ini bener-bener frenemy banget gitu loh. Musuh tapi bestie, bestie tapi musuh gitu. Dan ternyata memang benar terjawab di episode 12 bahwa mereka berdua memang frenemy. Mereka adalah teman tapi musuh, musuh tapi teman. Mereka sekongkol untuk sesuatu yang belum terpecahkan sih, karena saya belum nonton lagi, terus belum baca manganya lagi, belum baca bukan light novel, belum baca wikianya lagi gitu. Ini adalah anime yang kayaknya dalam 5 tahun terakhir ini bikin saya gemes bukan main. Terutama di adegan ketika si Ferinnya itu mencekik si Glenn. Dan mereka tuh kayak, kamu actingnya yang benar dong, kamu dong yang actingnya yang benar. Mungkin sebenarnya dalam hati tuh mereka seperti itu, karena mereka berdua tuh sangat-sangat menjiwai perannya gitu loh. Terus mereka tuh kayak udah janjian, bener-bener janjian banget gitu. Dan sumpah hari ini gak nyesel. Ini adalah salah satu anime yang saya sangat-sangat tidak menyesal menonton lagi gitu. Rencananya besok saya menghabiskan yang season 2. Karena tadi baru beres yang season 1-nya aja. Ini anime yang recommended untuk ditonton, tetapi tidak ramah anak. Sekali lagi, tolong digarisbawahi, tidak ramah anak, karena banyak pertarungan-pertarungan yang berdarah-darah. Kemudian adegan-adegan buntung-buntungan. Tetapi kalau buat saya sih masih bisa tahan ditonton. Kalau buat anak-anak saya tidak menyarankan. Mungkin kalau buat anak-anak mah anime lain aja lah yang lebih aman, Naruto gitu. Enggak juga sih, Naruto juga nggak aman kayaknya. Doraemon mungkin ya, yang lebih safety gitu dibanding anime ini. Oke, itu aja mungkin karena lagi gemes-gemesnya sama si Glenn sama Ferin gitu. Terima kasih.